Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan bertrading di market OTC. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang market OTC beserta kita akan trading di market OTC, teman-teman. Apa sih OTC itu? Ya, OTC itu adalah over the counter ya, teman-teman. Jadi market di sini adalah jadi artinya itu adalah market yang tidak terdesentralisasi. Maksudnya cara perdagangan ini tidak diawasi oleh yang namanya suatu badan pengawas. Contoh misalnya kalau di saham adalah seperti bursa efek. Nah, ini tidak ada pengawasannya dan ini tidak dibatasi oleh wilayah. Jadi si market OTC ini terhubung via teknologi informasi, teman-teman, ya, bisa internet, bisa telepon ataupun yang lain. Jadi wilayahnya sangat luas dan penjual dan pembeli itu bisa langsung deal-dealan di situ, udah bisa langsung dealan. Karena tadi saya sebutkan ini tidak diawasi, maka market ini sangat terlihat ya, berarti tidak begitu transparan, sehingga dari broker A, broker B, broker C yang menampilkan market OTC itu akan berbeda-beda dari volume dan warna candlenya. Nah, datanya berbeda-beda tuh, teman-teman. Oke. Kelebihan dan kekurangan market OTC mungkin. Oke, kalau saya bahas dulu kelebihannya itu adalah market OTC itu misalnya kita kelebihan itu adalah kalau misalnya kita mau trading tapi bukan di hari Senin sampai Jumat ya, maksudnya di weekend. Ini saya ngomongin OTC di IQ option ya. Kelebihannya adalah ketika kita mau trading di weekend. Di weekend itu otomatis yang market seperti Euro USD atau lain-lain itu yang memang udah ada bursanya, sudah ada pasarnya yang terawasi dan terorganisir, itu dia tutup kan hari Sabtu Minggu. Nah, OTC ini tetap buka, teman-teman. Jadi weekend itu tetap ada market OTC sehingga teman-teman bisa trading di weekend. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya, kalau saya dari segi yang saya lihat, market OTC ini karena tidak adanya yang pertama transparansi harga tidak ada transparansi harga karena tidak ada pengawasnya, itu tidak ada yang menahan harga di satu titik, sehingga terkadang analisa yang kita gunakan itu tidak sesuai. Contoh price action itu tidak sesuai. Misalnya sudah ada topnya di mana, harusnya dia ketika harga sekian di market biasa ya, di Euro USD misalnya, di titik sekian dia harusnya bouncing, tapi ini bisa jadi akan menembus juga, teman-teman. Jadi terkadang analisa itu tidak bisa digunakan di market OTC ini. Ya kenapa? Ya karena tadi ini udah tinggal penjual pembeli udah main beli jual beli, main bertransaksi lah, intinya main bertransaksi langsung tanpa ada pengawas. Nah, fungsi pengawasnya kan ada untuk menahan harga agar tetap di titiknya yang tidak loncat terlalu tinggi dan tidak rendah dan tidak terjun terlalu rendah. Seperti itu. Jadi itu gambaran singkat tentang market OTC, teman-teman. Dan ini kita langsung aja kita trading di market OTC di broker IQ option ya, teman-teman ya. Mau ikut turnamen di IQ option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? 2 poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Ya, oke. Ini seperti biasa,
kita langsung aja buka dulu ini di sini. Nah, kita coba cek dulu, kita lihat dulu nih. Ini teman-teman bisa lihat untuk forex itu tidak ada yang buka, untuk stoknya tidak ada yang buka juga. Nah, kripto bisa buka. Ini kalau misalnya kita mau main yang analisa secara forex bukan binary, kita bisa main juga di kripto, bisa juga trading di kripto kalau untuk weekend. Nah, untuk commodities juga off, tidak ada. ETF juga tidak ada, yang ada hanya di option. Di digital option ada, itu pun hanya sedikit, dan di binary option banyak. Dan ini marketnya OTC semua ya, over the counter semua. Oke teman-teman, untuk yang lainnya tidak ada, pada off semua, pada tutup semua marketnya ya. Oke, langsung aja kita buka EURUSD, kita tambahkan lagi marketnya, tambahin, kita open apa ya, coba kita USDJP ya, boleh. Oh, sulit. Oke, lalu kita buka EURJP ya, boleh. Oke, itu market. Oh sorry, saya close dulu, saya ulang. Seperti biasa, cek semuanya teman-teman, dari yang namanya saldo dulu, waktu, open posisi, kita buka 190.000, 1% ya teman-teman ya. Kalau udah, ini satu candle 1 menit. Saya belum buka market yang lain karena biar nanti udah otomatis defaultnya seperti ini, 1 menit, dan ini dia timenya juga di 1 menit untuk candle 1 menit, dan untuk si kapitalnya juga 1% dari saldo kita sudah saya set, jadi itu jadi defaultnya. Ini kita open ke USDJPY boleh, habis itu boleh ke EUROJPY. Oke teman-teman, saya menggunakan analisa pola candle aja ya teman-teman ya. Kali ini di trading kita kali ini saya gunakan analisa pola candle. Saya zoom out dulu, kita cek dulu historinya seperti apa. Ini sedang tren naik. Ya sama, tren naik dia. Oke, di sini tren turun. Oke, ini sedang sideways ya, teman-teman. Sedang sideways. Oke. Saya akan lakukan di sini. Kita sudah buka candle baru ya. Saya akan buy di sini. Dia posisinya ini sudah menjadi support, teman-teman. Karena di sini sudah ada price hold ya. Cuman di sini ada gap nih, teman-teman. Di sini ada gap. Ada kemungkinan juga dia menutupi gapnya, tapi saya yakinkan dia akan naik karena dia akan masuk di sini. Dia sudah membentuk support baru. Kita lihat di sini tren turun. Sorry. Kalau misalnya kita lihat di sini ada tren turun ya teman-teman ya. Oke, di sini modelnya tren turun, kita bisa lihat nih. Trennya tren turun. Oke, dan di sini kita bisa lihat dia, kalau kita zoom out, tidak ada yang namanya support di sini. Dia namanya support di situ. Berarti di sini ada price hold yang bertahan berapa candle di sini. Ini saya bisa artikan adalah price hold
Dalam support resistance itu, support and resistance, yang membentuk support atau yang membentuk resistance adalah price bouncing, yaitu pantulan, atau price hold yang ketika ada harga yang menyentuh itu dan itu bertahan di situ berapa harga. Nah itu seperti ini namanya price hold. Nah itu jadi support ya teman-teman ya. Dan ini makanya sudah ada 4 candle 4 menit dari 4 menit sebelumnya itu harga tertahan di situ. Nah, makanya saya bilang di sini ada support nih, dia sudah membentuk yang namanya support. Kita bisa open posisi di sini untuk dia bouncing ya teman-teman. Karena sudah melewati titik supportnya nih. Dia mau breakout tapi tidak ada dari seller, sudah tidak ada, oh sudah cukup. Jadi buyer yang melawan di sini. Nah, makanya dia naik. Dia balik ke arah areanya dia nih. Jadi tren turunnya sudah habis, di sini akan menjadi sideways ya teman-teman ya, di sini sideways. Oke, saya hapus dulu. Oke, saya hapus trennya. Oke, mana garis tren? Oke, kita cari lagi teman-teman. Oh, presentasinya turun sepertinya. Oh iya, prestasi sudah turun jadi 85%. Tadi kita lumayan, kita dapat yang 92% ya teman-teman ya. Oke, ini market sideways ya teman-teman. Kita bisa bayar. Terlambat. Posisi saya mouse nggak enak nih teman-teman, nggak apa-apa. Siap-siap kompen. Kata dia masih turun ya teman-teman ya. Di sini ada gap, padahal saya pikir dia akan menutupi gapnya juga. Di sideways tuh rata-rata kalau di sideways ada gap seperti itu, rata-rata dia akan menutupi gap tersebut ya teman-teman ya. Makanya saya pikir dia akan menutupi gapnya. Apa? Kita loss, kita lakukan kompensasi. Candle selesai seperti tetap ya teman-teman ya. Ini adalah sideways teman-teman. Harusnya dia akan naik. Kalau misalnya kita lihat di sini analisa saya berasal dari ini. Ini adalah support dan ini satu lagi adalah resistance teman-teman. Bisa bilang resistance di sini juga bisa. Kita naikin di sini. Banyak pantulan-pantulan di sini teman-teman. Oke, profit ya teman-teman ya. Lihat, profit ya. Oke, kompensasinya masuk. Kita bisa bayar lagi, tapi seperti yang saya bilang, ketika teman-teman melakukan yang namanya open posisi, lebih baik di candle selanjutnya jangan dulu teman-teman. Kalau misalnya kita sudah profit, jangan dulu. Itu buat menenangkan psikologis kita dalam trading. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke, sekalian saya mau menjelaskan lagi lebih detail. Oke, sebentar saya setting dulu. Oke, jadi untuk di IQ option ini, oke terlambat nggak apa-apa, udah usah dipaksakan. Untuk di IQ option ini teman-teman, untuk di IQ option ini, untuk satu candlenya itu untuk 1 menit yang kita bilang open posisi 1 menit
itu bukan berarti 1 menit ya teman-teman ya, bukan berarti 1 menit yang 60 detik, bukan, tapi itu adalah expiration time-nya adalah tergantung dari candle ya. Oke, misalnya kita open posisi sebelum detik 30, kita masih trading di melakukan jual beli di candle tersebut sampai candle tersebut habis. Nah itu yang dibilang 1 menitnya 0.00. Nih sebentar ya, kita lihat sebenarnya timingnya. Oh ini minimal 10 menit ya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah open di sini. Contoh ya, ini candle baru ya teman-teman. Saya ngasih contoh dulu. Ini candle baru. Kalau misalnya kita open posisi sekarang, nah, kita ganti deh biar enak. Nah ini ada purchase time-nya 10, 9 sampai detik ke 30 berarti teman-teman ya. Ketika kita open posisi masih ya di gambar purchase time ini, kita berarti masih trading di candle yang ini teman-teman. Oke, masih trading di candle yang ini. Tapi kalau misalnya seperti sekarang kita melakukan buy or sell, itu akan habis di candle selanjutnya. Jadi perhitungan itu 1 menit bukan 60 detik, tapi 1 candle. Expiration time-nya adalah candle akhir ya teman-teman. Semuanya sama. Jadi ketika orang open posisi untuk 1 menit di sekarang, titik sekarang ini, ya ini tetap expiration time-nya semuanya di sini. Expiration time-nya semuanya di sini. Siapapun itu, semua trader sama jadinya teman-teman. Oke, kita cari open posisi lagi teman-teman. Ini kita ganti dulu teman-teman, karena di sini dia hanya bisa untuk 5 menit plus. Kita buka Euro GBP aja. Oke. Ya, dia mau mana yo? Dia mau mana? Saya sell teman-teman. Oh sorry teman-teman, di sini saya menganalisa adalah pola rejeksi teman-teman, harusnya. Tapi ternyata di sini adalah support resistance di sini. Ternyata di sini titik pantul ini. Bukan di sini. Ya salah. Nggak apa-apa teman-teman. Seperti biasa kompensasi. Kita lakukan money management yang baik. Oke. Tenang, santai. Semua nyaman. Santai ya teman-teman. Oke, saya tidak berani oper posisi di sini karena posisinya sangat nanggung teman-teman ya. Ada gap. Nah ini ada gap ini nih, saya nggak berani jadinya open posisi. Oke. Nah, jadi aneh langsung kan. Kalau sudah ada gap, itu kayak ada perdagangan kosong di situ, jadi aneh kan dalam biasanya. Apalagi di market OTC ya. Oke teman-teman, kita kalikan dulu karena kita kan tadi sudah loss. Kita lakukan money management yang baik teman-teman. Oke, 2,5. Oke, apa yang dilakukan? Ya, saya sell di sini. Kita lihat profit apa enggak ya teman-teman ya. Tunggu aja. Langsung masih montal-pantul, buyer tidak mau ngalah, seller pun juga melawan. Nah,
Ya, masih belum jelas. 8, 7. Nah, bayar masih kuat di sini teman-teman. Gak apa-apa, kita lakukan. Oke, dia menembus teman-teman untuk yang sampai ke titik ini, menembus titik seperti ini. Misalkan terlambat teman-teman, terlambat, langsung turun. Sangat volatil sekali untuk yang namanya market OTC ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita di atas tadi seharusnya sudah aman, dan ini benar-benar di buntut market yang banyak buntut-buntut ini kita bisa analisa pakai yang namanya SNR, tapi juga sungguh mengerikan kalau misalnya saya open posisi di titik support ini. Dia yang tadinya pengen nembus ternyata hanya false ya teman-teman ya, hanya fake. Saya seharusnya tadi open di sini karena saya melihat ada titik pantul-pantul ini teman-teman, pantul ini sangat banyak, jadi saya tadi pengen open di sini, ternyata langsung tiba-tiba turun tuh teman-teman. Oke, ini profit, kompensasi masuk lagi, kembali masuk. Saya pikir sudah cukup untuk sedikit penjelasan dan trading, sedikit penjelasan tentang OTC. Tadi di awal sudah, sama saya trading di OTC sudah dengan analisa yang tadi saya gunakan adalah pola candle dan SNR ya teman-teman ya. Karena saya kalau market OTC itu saya tidak misalnya saya lagi pengen pakai Bollinger saya pakai, misalnya saya lagi pengen pakai stokastik saya pakai. Jadi market OTC saya tidak melakukan itu, saya hanya melihat market dulu baru saya analisa enaknya menggunakan apa. Karena tadi yang seperti saya bilang, market OTC tidak mempunyai pengawas sehingga terkadang market ini tidak sesuai dengan analisa kita, terutama price action itu tidak sesuai sekali teman-teman, sering tidak sesuai maksud saya. Jadi makanya saya buka market dulu, saya cek historinya market seperti apa pergerakannya, dan akhirnya ya baru saya gunakan strategi tersebut. Oke, untuk pesan buat teman-teman, yang pertama adalah untuk market OTC teman-teman harus pelajari terus marketnya pergerakannya seperti apa, karena sangat volatilitasnya di market ini sangat tinggi, pergerakannya sangat kencang. Teman-teman pahami pergerakan dari market ini seperti apa, jadi teman-teman bisa enak trading di OTC, karena banyak sekali orang yang trading di market OTC banyak yang loss. Mengapa? Karena analisa di weekdays atau analisa di market yang biasa, analisa market di pasar bursa itu dibawa ke OTC tanpa memahami marketnya dulu. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah pahami marketnya dulu, pahami polanya, pergerakannya seperti apa. Teman-teman gunakan analisa yang teman-teman bisa, analisa yang teman-teman suka, nggak masalah, tapi pahami dulu pola marketnya seperti apa. Itu pesan saya yang pertama. Dan yang kedua, pesan saya seperti biasa, dan saya tidak lelah untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu berlatih di akun demo, dan juga teman-teman gunakan uang bebas untuk trading. Trading ini sangatlah berisiko tinggi. Jadi teman-teman harus bisa menjaga bisnis. Ini kalau misalnya kita ibaratkan dalam kehidupan kita, ini adalah bisnis teman-teman. Kita semakin bisa kita jaga, semakin kita bisa atur pola keuangannya, pola bisnis kita, itu akan semakin berkembang. Cepat atau lama berkembang, balik lagi tergantung ownernya, tergantung bosnya. Bos dari saat kalau misalnya kita bawa ke sini, bosnya siapa? Teman-teman sendiri. Ketika teman-teman money management teman-teman buruk di trading ini, teman-teman bisa tidak berkembang. Yang pertama, bisa bangkrut. Yang kedua, dan juga yang ketiga, teman-teman bisa menjadi mungkin stres teman-teman, karena kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun, itu bisa buat stres teman-teman. Oke,
Tapi kalau teman-teman bisa menjaga money management teman-teman, bisa mengelola keuangan teman-teman dengan baik, saldo teman-teman ini dikelola dengan baik, itu bisa berkembang. Karena yang utama dalam trading selain analisa adalah money management. Itu hal yang paling utama. Oke, sekian dari saya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam.